Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas IF19F Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya, Wilianto Triatmojo, dan kawan saya, Hilman Himawan, akan sedikit menjelaskan mengenai sistem operasi mengenai file system. Di mana di sini untuk pembukaan akan dibuka oleh Saudara Hilman. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Saudara Wilianto Triatmojo yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan. Di sini saya pertama akan menjelaskan tentang konsep file. File adalah kumpulan informasi yang berhubungan dan tersimpan dalam secondary storage. Di dalam file itu terdapat tipenya yaitu data, program, directory, dan device. Di dalam data ada karakter, numerik, dan binary. Untuk sifatnya tersendiri yaitu persistence, big size, dan shareability. File terdapat simple record struktur, kompleks struktur, yaitu adalah baris, fixed length, variable length. Dan untuk kompleksnya yaitu formatted document, yang mengatur operating system dan program. Untuk atribut file, terdapat name, yaitu disimpan dalam human readable name, identifier, yaitu unique tag dalam file system, tipe, yaitu dibutuhkan oleh sistem, contohnya .txt, location, yaitu pointer to file location di hard disk, size, yaitu current file size, protection, kontrol siapa yang reading, writing, dan executing, atau keamanan, time, date, and user identification, yaitu data untuk protection, security, dan user monitoring. Informasi about file are kept in directory structure. Untuk operasi file, di sini ada create, menciptakan file, size sama dengan 0, write, menulis file dari posisi tertentu, write, baca file dari posisi tertentu, delete, hapus file, transcend, menghapus isi, mempertahankan atribut, cache file length, size sama dengan 0, space release. Open FI1 mencari direktori struktur pada disk untuk file FI dan memindahkan kontennya ke memori. Sedangkan untuk close-nya yaitu memindahkan konten FI dari memori ke direktori struktur pada disk. Open file. Ketika terjadi open file, data yang harus di-maintain yaitu adalah file pointer, pointer ke lokasi read atau write terakhir, per proses yang membuka file. File open count, counter dari berapa kali sebuah file dibuka untuk membuang data dari tabel open file ketika proses terakhir menutupnya. Misal, 1 jika dibuka, 0 jika ditutup. Lokasi disk, tempat penyimpanan file berisi cache dari informasi akses data. Access right, yaitu hak akses per proses file. Open file looking. Open file locking. Dilakukan oleh OS dan program terjadi ketika ada akses ke file. Ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu mandatory access is denied ketika ada perintah atau request. Advisory, proses dapat menemukan status of logs dan memutuskan yang dilakukannya sendiri. File type, file type file, nama, dan ekstensi. Untuk tipe file di sini ada contohnya dan extensionnya serta fungsinya. Di sini di tabel ini telah ada contohnya, misalkan seperti multimedia, kita cukup populer dengan MP3, MP4, dan API yang berfungsi sebagai binary file yang terdapat audio dan video informasi. Akses method, sequential access, terdapat read next, write next, reset, no read after last write atau rewrite. Untuk direct access, read posisi N, write posisi N, set position to N, read next, write next, lalu rewrite to N. N ada relative block number. Simulasi of sequential access on direct access file. Sequential access di sini ada 3 yaitu reset, read next, dan write next. Untuk implementasi for direct access-nya, untuk reset yaitu CP sama dengan 0. Read next yaitu read CP sama dengan CP plus 1.
Untuk read next, read CP, CP sama dengan CP plus 1. Untuk direct access sangat berguna untuk pengaksesan langsung informasi dalam jumlah besar. Contohnya seperti database. File dilihat sebagai sederetan blok yang berindeks. Relative block number digunakan oleh sistem operasi untuk memutuskan di mana suatu file dapat ditempatkan dan mencegah user untuk mengakses sebagian dari sistem file yang bukan merupakan bagian dari file miliknya. Example of index and relative file. Jadi untuk index file di sini, untuk di bagian last name di sini seperti ada Smith. Nah, untuk logical record number-nya tidak ada, dan untuk di relative file seperti ini Smith, John, Social Security, terus age-nya berapa. Directory struktur, kumpulan node yang berisi informasi tentang semua file. Di sini ada directory dan file. Directory struktur dan file-file berada dalam disk. Jadi dari directory ke file F1, F2, F3, F4, dan F seterusnya. Disk struktur. Disk dapat dibagi lagi menjadi partisi. Disk atau partisi dapat RAID atau Redundant Array of Inexpensive Disk, dilindungi terhadap kegagalan. Disk atau partisi dapat digunakan mentah tanpa sistem file atau diformat dengan sistem berkas. Partisi juga dikenal sebagai mini disk irisan, entitas yang berisi sistem file yang dikenal sebagai volume. Setiap volume berisi file sistem, juga track info bahwa sistem file ini di direktori perangkat atau pada tabel volume isi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Willianto Triatmojo. Kepada Saudara Willy, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Saudara Hilman atas waktunya. Untuk selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai tentang direktori. Direktori adalah direktori terdiri dari operasi terhadap direktori dan struktur direktori, di mana operasi terhadap direktori itu berisi tentang search for a file, create a file, delete a file, list a directory, dan rename a file. Untuk pada bagian struktur direktori sendiri terdiri dari 3, yaitu antara lain single level directory, two level directory, dan three structural directory. Untuk single level directory, itu semua file terdapat dalam directory yang sama. Tiap file memiliki nama yang unik. Itu terdapat, untuk contoh gambarnya terdapat pada bagian bawah itu. Pada two level directory, yaitu membuat directory yang terpisah untuk tiap user. Terdapat user file directory atau UVD dan master file directory atau MVD. Bila beberapa user ingin mengerjakan tugas secara bersamaan dan ingin mengakses file user lain, itu dapat menggunakan two level directory. Untuk pada bagian single level directory, pada struktur bagian di bawah ini memiliki arti di mana direktori satu tingkat merupakan suatu struktur direktori yang paling sederhana karena semua berkas yang ada disimpan dalam direktori yang sama. Direktori satu tingkat ini memiliki keterbatasan, yaitu bila berkas bertambah banyak atau bila sistem memiliki lebih dari satu pengguna, jumlah berkas yang terlalu banyak dalam sebuah direktori dapat menyebabkan ketidaknyamanan. Yaitu terdapat pada gambar seperti ini, yaitu di mana sebuah direktori hanya memiliki satu file, yaitu dan naming dan grouping problem. Untuk selanjutnya yaitu two level directory, di mana pada direktori apabila pada direktori satu tingkat sering terjadi kesulitan dalam menentukan nama file dari dua pengguna yang berbeda. Untuk penyelesaian umumnya adalah dengan membuat direktori terpisah untuk tiap pengguna yang dikenal dengan user file directory, yaitu yang tadi saya jelaskan tentang UEVD. Di struktur direktori dua tingkat, setiap pengguna mempunyai UVD masing-masing. Ketika pengguna melakukan login atau master file directory atau FVD, dipanggil indeks yang memiliki oleh berdasarkan pada username atau accounting number pada setiap entry. Terdapat spare part directory untuk penggunanya pada bagian user bagian ini, di mana satu user dapat memiliki beberapa file user file directory. Dan untuk page-nya terdapat page name, dan terdapat same file untuk semua user, untuk efisiensi pencarian, dan untuk mempermudah pada setiap penggrupannya. Pada tree struktural directory, tiap directory terdapat mengandung file dan subdirectory, yaitu patch up
atau absolute path adalah urutan direktori yang berasal dari MVD, yaitu master file directory. Working die atau relative path adalah path yang berasal dari current directory. Current directory adalah direktori yang baru-baru ini digunakan. Contoh yaitu absolute pada bagian di gambar di sebelah kanan ini. Untuk tree struktural directory, yaitu di sini terdapat pohon strukturalnya, yaitu di mana terdapat spell, bin, dan programs. Di mana spell berisi tentang state, mails, dan days. Di mana mail terdapat program, copy, PRT, dan EXP. Di mana program berisi tentang list, object, spell. Dan untuk copy terdapat semuanya, dan PRT terdapat last dan first. Pada bagian bin terdapat find, count, dan hex, dan reorder. Pada bagian program terdapat P, E, dan mail, di mana P terdapat record list dan find, dan E terdapat hex dan count. Tree Structural Directories atau CON menciptakan sebuah file bisa dilakukan pada current directory. Terdapat delete a file menggunakan rm file name, dan untuk creating a new subdirectory is incorrectly directory. Terdapat mkdir atau dir name. Contoh, jika correctory directory atau mail itu menggunakan mkdir count, di mana mail terdapat program copy, PRT, EXP, dan count. Deleting mail, deleting the entire subtree root by email. Baik, selanjutnya file system mounting. Sebuah sistem berkas sebelum dapat digunakan harus di-mount terlebih dahulu. Mounting progress paling awal sebelum membuka sebuah directory, yaitu dengan membuat sebuah directory baru yang menjadi subtree dari tempat file sistem tersebut diletakkan. Pada bagian mount point, direktori kosong tempat file sistem yang akan di-remount diletakkan. Di sini terdapat dua buah pohon struktural yang tentang existing dan unmounted partition, di mana existing terdapat user, menjadi build dan fruit, terdapat juga help. Pada bagian unmounted partition terdapat Cui dan Gen, di mana Gen terdapat prog dan dog. Pada struktural mount point terdapat users, Cui, Gen, dan prog dan dokumen. Partisi dan mounting. Root, partition di-mount pada saat boot time. Partisi yang lain di-mount secara otomatis atau manual, tergantung sistem operasi. Contohnya pada Windows, setiap partisi yang di-mount ditandai dengan huruf dan kolon dan backslash. Pada Unix, terdapat file system dapat di-mount di semua direktori. Untuk file sharing. File sharing mendukung sebuah sistem operasi yang user-oriented, berhubungan dengan permission. Multiple user bisa mengakses file yang sama. On distributed system, files may be shared across a network. Pada multiple user terdapat 3 bagian, yaitu untuk owner ID. Owner ID yaitu user yang bisa mengganti atribut, membuka akses, dan mengontrol sebuah file atau directory. Group ID. Group ID adalah sekelompok user yang men-share akses sebuah file. Untuk tiap user memiliki user ID masing-masing yang unik. File sharing remote file system, yang menggunakan jaringan untuk mengakses file system, yaitu manual via program like FTP, automatical seamless using distribute file system via seperti file sharing di Windows, dan untuk semi-automatical dia biasanya menggunakan World Wide Web. Client server model memungkinkan klien untuk mount remote file system dari server, yaitu server dapat melayani multiple client. Client dan user on client identification biasanya insecure. NVS adalah standar unique client server file sharing protocol. Standar operating system file calls ditranslasikan ke dalam remote calls. Distribute information system, distribute naming service such as LPDLD, DNS, NIS, Active Directory digunakan untuk remote computing. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.